Shalom, selamat siang sahabat Alkitab semua. Selamat datang dalam program Bincang Alkitab, program bincang santai dan interaktif yang membahas tema-tema yang selalu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentu saja dalam perspektif Alkitabiah. Dan sahabat Alkitab, pada siang atau sore hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yaitu rakyat melawan. Kita akan berbincang santai sekitar 50 menit ke depan. Nah, dan sumber kita pada hari ini telah hadir bersama kita Bapak Trihan Maji PhD. Beliau adalah pembina terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang, Vincent. Ya, terima kasih Pak untuk kesediaannya untuk bisa memberikan materi ya untuk kita semua pada hari ini. Nah, sahabat Alkitab, seperti biasa, sebelum kita masuk kepada sesi materi dan juga tanya jawab, nah, sahabat Alkitab, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan informasi berikut ini. LAI tengah mengembangkan Alin, Alkitab Interaktif, sebuah AI berbasis Alkitab guna memperkaya pengalaman membaca, mempelajari, dan mendalami Alkitab dari sumber yang terpercaya. Download Alin LAI di Play Store sekarang. Ya, sahabat Alkitab sekalian, tema kita pada hari ini adalah rakyat melawan. Tentu saja ketika mendengar tema kita saat ini ya, tentu kita akan mengingat beberapa hal yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Nah, sahabat Alkitab, rakyat yang mengangkat para pemimpin bukan untuk menjadi tuan ya, apalagi tuan yang sewenang-wenang atas mereka. Nah, seorang pemimpin idealnya harus mendengarkan, melayani, dan memperhatikan rakyatnya. Sebab jika itu tidak dilakukan, tentu saja ada perlawanan ya dari rakyat. Dan mungkin tidak hanya saat ini, tetapi nanti ketika waktunya telah tiba, atau mungkin dulu tidak, tetapi sekarang iya gitu kan, karena waktunya telah tiba. Dan inilah yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini di negara kita. Rakyat yang merasa jengah dengan para pemimpin atau orang-orang pengambil kebijakan yang dianggap hanya sibuk untuk memikirkan kepentingannya sendiri, sehingga akhirnya itu membuat kegelisahan yang berujung pada kemarahan. Nah, tentu saja peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi akhir-akhir ini, tapi sepanjang sejarah kita juga bisa menemukan peristiwa-peristiwa serupa ya di berbagai belahan dunia dan khususnya juga terdapat di dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab nih ya, sahabat Alkitab, rakyat Israel pernah melakukannya dengan raja mereka, yaitu Rehabeam. Sehingga terjadilah yang seperti ini. Seluruh rakyat Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka, akhirnya rakyat menjawab raja. Nah, bagian apa yang kira-kira kita dapat dari Daud itu yang dipertanyakan rakyat pada masa itu ya. Dan kita tidak mewarisi apa-apa dari anak Isai itu ke kemahmu, hai orang Israel. Sekarang uruslah rumahmu sendiri, hai Daud. Ya, inilah penggalan kalimat ya yang diungkapkan oleh rakyat pada saat itu yang merasa kecewa dan ingin menuntut apa yang dianggap sebagai haknya. Dan ini terekam dalam satu Raja-Raja pasal 12 ayat 16. Nah, kita bisa melihat ini dalam konteks ketika Salomo setelah meninggal ya, lalu kerajaan Israel itu terpecah. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan dengarkan pembahasannya melalui oleh Pak Tri. Silakan Pak Tri. Terima kasih, Vincent. Ya, seperti yang kita lihat ya, akhir-akhir ini di negara kita, ada kerusuhan yang cukup besar ya, dan mengagetkan. Dan mungkin beberapa orang takut bahwa ini bisa menjadi kerusuhan yang besar seperti tahun 98, walaupun saya sendiri yakin secara pribadi tidak akan seperti itu, karena problem yang berbeda. Yang diprotes juga berbeda, tingkat kemarahan masyarakat juga tidak sebesar ketika pada peristiwa 98. Tapi ini cukup mengagetkan banyak orang ya di Indonesia, dan juga beritanya sampai ke seluruh dunia. Tentu saudara-saudara semua sudah tahu ya, mungkin bahkan lebih tahu daripada saya, karena saya tidak terlalu mengikuti sebenarnya secara detail demonstrasi dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi.
Tetapi kalau kita bicara tentang tema ini, ada satu peristiwa yang bisa kita bilang hampir mirip atau ya cukup persis ya, bahkan persis dengan apa yang terjadi di negara kita ini. Yaitu apa? Ini adalah peristiwa pemberontakan Israel terhadap keluarga Daudian. Akhirnya menyebabkan pecahnya kerajaan Israel. Nah, cerita itu ada di dalam kitab Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 24. Nanti saudara-saudara, teman-teman bisa baca sendiri ceritanya dengan lebih detail ya. Nah, kalau kita lihat cerita ini, TB memberi judul ya, Alkitab TB itu memberi judul cerita ini dengan pecahnya kerajaan Salomo. Jadi kerajaan Salomo, kerajaan Israel itu adalah sebuah kerajaan yang kuat ya, yang masih dalam masa keemasannya. Jadi setelah Daud, Salomo itu kerajaan Israel sedang kuat-kuatnya dengan seorang raja yang terkenal berhikmat dan bijaksana. Jadi siapa yang lebih bijaksana dan berhikmat dibanding Salomo dari sejarah Israel? Nggak ada ya. Tapi tiba-tiba dalam cerita ini kerajaan itu pecah menjadi dua. Kenapa? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rakyat merasa sangat ditindas. Ternyata ya, rakyat merasa sangat ditindas, lalu mereka berinisiatif melakukan protes, melakukan demonstrasi seperti yang terjadi saat ini. Tetapi apa yang terjadi, bagaimana tanggapan raja? Tetapi Rehabeam bukan hanya tidak mau mendengar, ya, tidak mau mendengar protes rakyat, tetapi juga mengancam akan menindas rakyat dengan lebih berat lagi. Nah, akhirnya dalam cerita itu dikatakan bahwa rakyat akhirnya menunjukkan kekuatannya dengan cara apa? Dengan melakukan perlawanan. Nah, kalau kita lihat dalam pasal ini ada dua macam perlawanan yang dilakukan, yaitu yang pertama perlawanan pasif dan yang kedua perlawanan aktif. Perlawanan pasif itu apa? Perlawanan pasif itu ya public disobedience, ketidaktaatan sipil, kemudian macam-macam ya. Kalau saat ini ada demonstrasi, ada boykot. Boykot itu termasuk menolak membayar pajak, ada mogok massal, ada sengaja tidak patuh terhadap peraturan tertentu, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di sini, itu ada di ayat 16 ya, saya bacakan. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka, rakyat menjawab raja, bagian apa yang kita dapat dari Daud? Kita tidak mewarisi apa-apa dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang-orang Israel. Sekarang uruslah rumahmu sendiri, hai Daud. Lalu pergilah orang Israel ke kemahnya. Jadi yang terjadi di sini adalah public disobedience. Jadi ketidaktaatan rakyat terhadap raja mereka. Dan juga boykot, saya rasa ya. Boykot itu termasuk menolak membayar pajak. Jadi salah satu masalah yang kita hadapi adalah soal perpajakan ya, yang menyebabkan demonstrasi ini. Nah, itu dulu juga orang-orang Israel mengalami itu. Dan akhirnya mereka melawan dengan tidak mau membayar pajak dan juga dengan sengaja tidak patuh pada peraturan tertentu, seperti peraturan tentang kerja paksa. Nanti ada ceritanya kalau saudara-saudara membaca lebih lanjut. Kemudian selain perlawanan pasif semacam itu, ternyata juga ada perlawanan aktif, yaitu perlawanan rakyat. Macam-macamnya ya, ada aksi fisik, kekerasan, ada kerusuhan massa, sabotase, pemberontakan, penggulingan rezim, kalau yang terjadi di zaman modern ini. Tetapi pada saat itu, apa yang dilakukan orang Israel? Ada di ayat 18 ya. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram, kepala pekerja paksa, tetapi seluruh Israel melempari dia dengan batu sampai mati. Raja Rehabeam lalu bergegas menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Nah, ini yang terjadi dalam cerita dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Jadi ketika rakyat melakukan protes, raja tidak mendengar, dan akhirnya rakyat melawan, dan terjadilah pemberontakan yang mengakibatkan negara Israel runtuh ya, runtuh karena dia kemudian terpecah menjadi dua. Saya tidak berharap ini akan terjadi dengan Indonesia ya, hasil akhirnya, walaupun peristiwa-peristiwa awalnya hampir mirip, tetapi hasil akhirnya kita berharap berbeda. Nah, supaya hasil akhirnya berbeda dari apa yang
pernah dialami oleh kerajaan Israel dengan Rehabiam sebagai rajanya waktu itu, kita boleh belajar tentang cerita ini lebih dalam ya. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, ternyata adalah masalah kesenjangan. Jadi adanya kesenjangan antara penguasa dan rakyat. Kenapa orang Israel memprotes pemerintahan Salomo yang terkenal makmur dan hebat? Ya, jadi image-nya kan Israel zaman Salomo itu kan hebat ya, hebat makmur begitu. Tetapi ternyata ada kesenjangan yang dalam antara penguasa dan rakyat. Di satu sisi Salomo hidup bergelimang kemewahan, tetapi di sisi lain rakyat harus hidup dalam kewajiban kerja paksa yang bukan hanya memberatkan tetapi juga tentu saja memiskinkan ya, karena dia harus kerja paksa gitu. Tidak bisa menggunakan waktu sepenuhnya untuk kemakmuran dirinya sendiri, tetapi untuk kerja paksa. Kemewahan hidup Salomo apa? Kalau kita baca ya di dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik, ada dua. Yang pertama, Salomo itu sangat kaya raya, sangat kaya raya. Jadi penguasa pada waktu itu sangat-sangat kaya raya. Ayat 14 ya. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, serta dari semua raja Arab dan penguasa negeri itu. Raja membuat tahta besar dari gading dan melapisinya dengan emas tua. Segala peralatan Raja Salomo, peralatan minum Raja Salomo terbuat dari emas, dan segala perlengkapan di gedung hutan Lebanon, itu adalah sebuah taman yang dibuat oleh Salomo, itu dari emas murni. Tidak ada yang dari perak, sebab perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Kata yang terakhir ini, perak dianggap tidak berharga pada zaman Salomo, ini tidak mencerminkan seluruh wilayah Israel ya, tetapi ini istana Salomo. Istana Salomo. Jadi istana Salomo itu begitu hebat ya, megah, banyak emas, semua dari emas. Kemudian juga Salomo hidup sangat nyaman, sangat hedonis mungkin kalau kita lihat dari perspektif sekarang. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 selir. Jadi dia hidup kaya raya dan dia hidup sangat hedonis. Tetapi apa yang terjadi di sisi sebelahnya? Di sisi sebelahnya ternyata rakyat menderita. Penderitaan rakyat itu terjadi karena apa? Karena dua hal. Yang pertama adalah karena ya tentu saja pajak, dan yang kedua karena adanya sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Salomo pada waktu itu. Kalau kita baca di sini, jadi segala kehidupan mewah Salomo itu siapa yang membayar? Tentu saja rakyat ya, bukan dirinya sendiri. Nih, Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel. Mereka harus memberi makanan bagi raja dan seisi istananya. Masing-masing menanggungnya selama sebulan dalam setahun. Adapun bahan makanan yang diperlukan Salomo sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik, 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemuk, dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, unggas, piaraan, dan lain-lain. Jadi semua kemewahan itu siapa yang menanggung? Rakyat yang masih harus bekerja, harus memenuhi kewajiban kerja paksa. Dan kemudian selain pajak tentu saja seperti yang saya bilang kerja paksa. Jadi Salomo punya proyek ya, banyak proyek, dan proyek-proyek itu mengharuskan rakyat untuk melakukan kerja paksa. Raja Salomo mengerahkan pekerja paksa dari antara seluruh orang Israel. Jumlah pekerja paksa itu 30.000 orang. Ia mengirim mereka ke Libanon, 10.000 orang tiap bulan secara bergantian. Selama sebulan mereka di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala kerja paksa. Jadi ini yang terjadi pada rakyat Israel waktu itu. Jadi mereka sebulan kerja untuk raja sebagai pekerja paksa, pekerja rodi, dan 2 bulan mereka kerja untuk diri mereka sendiri. Dan kata kerja paksa di sini, kerja paksa dalam cerita ini sama dengan kata
kerja paksa yang dipakai dalam kitab Keluar ya, ketika orang-orang Israel diperbudak di Mesir. Jadi mereka bukan hanya menjadi buruh kasar seperti beberapa terjemahan menerjemahkan kata ini menjadi buruh kasar, tetapi benar-benar seperti perbudakan. Jadi ini kesenjangan yang terjadi. Tentu saja rakyat tidak nyaman dengan itu ya, dan dia mau memprotes tentu saja. Tetapi ternyata Raja Salomo waktu itu bisa dibilang ya sebagai seorang raja yang dalam tanda kutip anti kritik. Sebelum akhirnya memberontak seperti peristiwa yang kita bahas ini, sebenarnya rakyat sudah menyampaikan kritik. Hanya saja tidak pernah didengar. Pemerintahan Salomo sepertinya adalah pemerintahan yang anti kritik. Ini terjadi karena Salomo seorang raja yang sangat kuat ya. Dan tentu saja dia pintar dalam membangun kekuasaan. Jadi dalam membentengi kekuasaannya. Seperti ini terlihat dari cerita mengenai bagaimana dia menyingkirkan saudara-saudaranya yang juga menginginkan kekuasaan setelah Daud meninggal ya. Karena sebenarnya ada anak pertama Daud yang lebih berhak untuk mewarisi tahta ya. Tetapi akhirnya Salomo yang naik tahta. Dan Salomo mengeliminasi semua potensi-potensi ancaman yang kira-kira bisa membahayakan kekuasaannya. Dan itu membuat kekuasaan Salomo menjadi sangat kuat. Dan rakyat hampir tidak punya keberanian atau kesempatan untuk menyampaikan kritik. Tetapi begitu tetap ada satu orang pengkritik yang tercatat dalam Alkitab, pengkritik Salomo atau orang yang melawan Salomo. Dia bernama Yerobeam. Itu ada di dalam 1 Raja-Raja 11 ya. Yerobeam bin Nebat seorang Efraim. Jadi ini orang Israel ya, dari Zereda. Juga memberontak terhadap raja. Kata juga memberontak terhadap raja itu berarti dia bukan yang pertama. Tapi ada orang-orang lain yang pernah memberontak. Ya seorang pegawai Salomo dan ibunya seorang janda bernama Zerua. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ia memberinya tugas mengawasi semua tenaga kerja dari keturunan Yusuf. Jadi Yerobeam ini adalah seorang pengawas. Ya, jadi anak buah Salomo sebenarnya. Jadi walaupun di sini di ayat 27 disebutkan inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja, tapi tidak ada cerita secara eksplisit ya tentang alasan dia memberontak. Tetapi dia memberontak. Diceritakan bahwa dia memberontak. Mungkin berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi bagaimana dia mengawasi para pekerja. Mungkin saja dia merasa di situ tidak ada ketidakadilan, ada penindasan, kekejaman, sehingga tidak tahu karena tidak diceritakan. Tetapi Salomo akhirnya berikhtiar untuk membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam segera melarikan diri ke Mesir kepada Sisak, kerajaan Mesir, dan tinggal di Mesir sampai meninggalnya Salomo. Jadi ada pengkritik, tetapi pengkritik dibungkam secara paksa ya. Bahkan mau dibunuh. Cuma Yerobeam ini selamat. Jadi saking kuatnya Raja Salomo waktu itu memang hampir tidak ada pengkritik seperti pada zaman Daud ya. Zaman Daud cukup banyak pemberontakan. Di Salomo agak sedikit. Tetapi bukan berarti rakyat puas. Rakyat ini sebenarnya nggak puas. Dan kritik itu banyak baru terjadi setelah kematian Salomo. Salah satunya ya cerita ini. Jadi cerita ini adalah cerita tentang kritik orang Israel yang dilayangkan kepada Yerobeam, anaknya yang mau menggantikan. Tentu saja bukan tentang pemerintahan Yerobeam ya, karena Yerobeam pada waktu itu baru mau dilantik, jadi belum menjadi raja. Jadi ini kritik untuk masa pemerintahan Salomo. Jadi disebutkan di sini ayat 3-4, lalu datanglah Yerobeam dan seluruh orang Israel dan berkata, ini Yerobeam yang tadi mengkritik, dia udah pulang dari Mesir dan kemudian melakukan protes lagi kepada kuasa yang anaknya Salomo. Ayahmu telah memberatkan kami. Jadi mereka merasa bahwa pemerintahan Salomo itu cukup menindas.
Sekarang, nah mereka minta, sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan kuk berat yang dibebankannya kepada kami. Maka kami akan mengabdi kepadamu. Jadi ini adalah sebenarnya rakyat ingin bernegosiasi kepada raja, mencari titik. Tetapi raja nanti dalam cerita selanjutnya dia tidak mau mendengarkan itu ya. Kemudian kritikan yang lain yang datang kepada Salomo itu ada dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan itu ditulis jauh setelah Salomo meninggal ya. Jadi baru ada kritik. Kritiknya apa? Kritiknya ya tentang kehidupan Salomo. Dalam Ulangan 17 ayat 16 disebutkan, hanya saja janganlah raja itu memperbanyak jumlah kudanya. Ini persis yang dilakukan Salomo. Salomo itu kudanya banyak. Dan janganlah ia membawa bangsa ini kembali ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini. Jangan ia memperbanyak jumlah istrinya. Ini juga yang dilakukan Salomo. Dikritik kemudian oleh generasi berikutnya. Supaya jangan hatinya menyimpan. Dan jangan terlalu memperbanyak jumlah emas dan peraknya. Jadi Salomo itu punya kuda banyak, punya istri banyak, menumpuk emas dan perak. Dulu nggak ada yang berani kritik, tetapi itu kemudian dikritik oleh generasi-generasi berikutnya. Karena apa? Karena pada masa kejayaannya, pada masa hidupnya Salomo benar-benar kuat. Dan dia anti kritik. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kekecewaan rakyat itu menjadi bom waktu yang meledak. Akhirnya Salomo, raja yang kuat itu meninggal. Rakyat melihat kesempatan untuk melakukan protes kembali ya, yaitu kepada Rehabeam yang rakyat lihat pada saat itu tidak sekuat Salomo. Ya, tentu saja Rehabeam belum kuat seperti Salomo karena dia baru mau memulai pemerintahannya. Dan ini dimanfaatkan oleh rakyat untuk negosiasi tentang bagaimana raja memerintah mereka. Nah, tetapi ternyata Rehabeam mengabaikan protes itu dan akhirnya ya terjadilah pemberontakan itu. Meledak ya. Jadi bom waktu itu meledak dan terjadilah pemberontakan. Jadi di sini saya bacakan ya sedikit ya. Lalu datanglah Yerobeam dan seluruh orang Israel dan berkata, ayahmu telah memberatkan kuk kami. Sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan kuk berat yang dibebankan kepada kami. Maka kami akan mengabdi kepadamu. Tetapi jawabannya kepada mereka, nah ini jawaban Yerobeam ya, ketika rakyat melakukan protes, raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Sesuai dengan nasihat orang-orang muda itu, ia berkata kepada mereka, ini jawaban dari raja ya. Ayahku telah memperberat kukmu, tetapi aku akan memperberatnya lagi. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan rakyat. Sebab hal itu disebabkan oleh Tuhan. Kemudian seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka. Rakyat menjawab raja, bagian apa yang kita dapat dari Daud? Kita tidak mewarisi apa-apa dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Sekarang uruslah rumahmu sendiri, hai Daud. Lalu pergilah orang Israel ke kemahnya, seperti yang telah kita bicarakan tadi ya di atas, bahwa akhirnya orang Israel melakukan pemberontakan, baik pemberontakan perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Nah, jadi inilah yang terjadi pada Rehabeam dan rakyat Israel pada waktu itu. Jadi ketika rakyat merasa ditindas, mereka melakukan protes, tetapi penguasa raja tidak mau mendengarkan mereka. Yang terjadi adalah perlawanan. Nah, apakah semuanya harus berakhir seperti itu? Kalau kita bertanya ya, kita berefleksi, baik tentang apa yang terjadi kepada Rehabeam
ataupun apa yang bisa terjadi kepada kasus-kasus lain, termasuk apa yang sedang kita alami saat ini di Indonesia. Sebenarnya tidak mesti seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya ada alternatif, ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh penguasa supaya tidak berakhir pada keruntuhan kekuasaan. Seperti yang kita bisa baca juga dalam cerita ini. Dalam cerita ini sebenarnya ada dua nasihat ya. Karena raja kemudian sebelum menjawab rakyat, mereka meminta nasihat dulu. Dan ternyata ada dua nasihat yang berbeda. Nah, nasihat itu apa? Yang pertama adalah nasihat positif, yang saya bilang positif ya. Dan yang kedua adalah nasihat yang saya bilang negatif. Nasihat positifnya bagaimana? Nasihatnya adalah memenuhi tuntutan rakyat untuk meringankan beban mereka. Dan kemudian menjawab kritik rakyat secara rendah hati, tidak arogan. Itu ada di ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang mengabdi kepada Salomo, ayahnya semasa hidupnya katanya. Apa nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Lalu orang-orang yang para tua-tua itu berkata, jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi pada rakyat, itu artinya apa? Artinya dia tidak menegaskan dirinya sebagai tuan yang bisa menyuruh rakyat semau kehendaknya sendiri, tetapi mengabdi. Jadi kalau kita bicara tentang pemimpin, itu adalah pelayan. Itu sebenarnya bukan ide baru ya, tetapi ini ide yang sudah cukup lama. Jadi ini sudah dipikirkan oleh orang-orang Israel sejak zaman Daud, sejak zaman Salomo. Jadi mereka berpikir seharusnya pemimpin itu menjadi pelayan rakyat. Nah, ini yang dinasihatkan oleh para tua-tua kepada Rehabeam. Itu yang pertama. Jadi seharusnya rakyat ketika menghadapi protes semacam itu, dia mengubah komitmennya dari merasa diri sebagai tuan menjadi pelayan. Dan yang kedua, mau menjawab protes rakyat itu dengan kata-kata yang baik. Maka mereka akan menjadi hamba-hambamu seumur hidup. Jadi tidak secara arogan ya, seperti yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Jadi ada beberapa anggota DPR ya yang menanggapi kritik rakyat, protes rakyat secara dalam tanda kutip arogan. Dan ini menyebabkan rakyat marah. Jadi wajar ya kalau rakyat marah ketika para pemimpin mereka yang mereka hidupi sebenarnya dengan pajak mereka, tapi ketika diprotes mereka terlihat sangat arogan. Nah, jadi itu. Nah, sayangnya Rehabeam tidak mengikuti nasihat ini. Jadi dia tidak mau mengabdi kepada rakyat dan dia tidak mau menjawab kritik dari masyarakat, dari rakyat itu dengan rendah hati. Malahan dia kemudian mengikuti nasihat yang kedua yang diberikan oleh orang-orang muda ya. Nah, nasihat negatif ini apa? Yang pertama, menolak tuntutan rakyat secara mentah-mentah. Jadi tuntutan rakyat itu harus tolak. Kemudian yang kedua apa? Raja harus menunjukkan kekuasaannya dengan menjawab protes rakyat itu secara arogan. Nasihatnya bagaimana? Ayat 10 ya. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan Rehabeam itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan kami, tetapi engkau ringankanlah beban kami. Jadi beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayah. Sekarang ayahku telah membebani kamu dengan kuk yang berat, tetapi aku akan memperberat kukmu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Nah, ini adalah nasihat. Jadi jangankan berubah dari tuan menjadi hamba, menjadi pengabdi bagi rakyat, tapi dari tuan menjadi tuan yang lebih kejam atau lebih beringas. Dan akhirnya Rehabeam mengikuti nasihat yang kedua ini. Sehingga terjadilah pemberontakan rakyat ya, pemberontakan rakyat.
dan kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan ini rasa-rasanya juga terjadi untuk beberapa penguasa, beberapa pemimpin ya, beberapa pemimpin kita ya. Jadi mereka dalam tanda kutip menjawab secara agak arogan begitu, dan akhirnya rakyat marah dan menghukum mereka dengan perlawanan, dengan kekerasan bahkan. Ya, jadi itu Vinca. Jadi ada cerita ini di dalam Alkitab yang kita mungkin bisa lihat ketika kita dihadapkan pada realitas yang kita hadapi hari-hari terakhir ini, tentang demonstrasi, protes, eh, protes, kemudian perlawanan rakyat kepada penguasa dan kebijakan-kebijakan penguasanya. Kita berharap bahwa hasil akhirnya berbeda dari apa yang terjadi dengan Rehabeam dan kerajaan Israel pada saat itu. Kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin saat ini mengambil nasihat positif, bukan mengikuti nasihat negatif seperti yang dilakukan oleh Rehabeam. Begitu, Vince. Baik, terima kasih banyak Pak Tri untuk penjelasannya ya, sahabat Alkitab sekalian. Nah, kita sekali lagi nih diajak untuk melihat perspektif yang lebih luas ya, khususnya ketika kita membaca kisah tentang raja-raja, Raja Salomo ya Pak, yang mungkin selama ini kebanyakan dari kita selalu mengambil sisi bahwa Salomo adalah raja yang berhikmat gitu kan, yang dengan cerita-ceritanya yang terkenal, tetapi ternyata di sisi lain uh, dengan kekuasaannya itu juga menimbulkan luka ya bagi rakyat, yang bahkan tadi juga Pak Tri sudah sampaikan ternyata Raja Salomo ini juga susah untuk dikritik gitu ya, dan itulah yang menjadi penyebab rakyat baru berani menyampaikan setelah Raja Salomo itu meninggal. Nah, menarik ya sahabat Alkitab sekalian, bahwa kita kembali diingatkan nih bahwa kita bisa membaca apa ya dengan perspektif yang lebih luas ketika kita membaca sebuah kisah-kisah di Alkitab, dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Atri, cerita ini sangat dekat dengan kita ya saat ini, sangat relevan dengan kita saat ini. Terima kasih Pak Atri. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi nih sahabat Alkitab, kita akan saksikan dulu ya tayangan informasi berikut ini. Kata puji Tuhan, kita bersyukur melalui program yang dilaksanakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga orang-orang Mentawai yang tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca. Sekarang puji Tuhan sudah ada perubahan dari umat yang tidak pernah membawa Alkitab atau buku pujian, itu akhirnya mereka bawa dan mereka tertarik untuk bisa membaca isi dalam Alkitab dan puji-pujian yang ada di dalam pujian tersebut. Program Pembaca Baru Alkitab Siberut Kepulauan Mentawai telah selesai dilaksanakan. Selama 1 tahun pelaksanaan, program ini diikuti oleh 1.322 warga belajar yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, dan Siberut Tengah, dengan jumlah warga belajar yang lulus sebanyak 1.122 orang. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali berupaya untuk menolong umat Tuhan melalui literasi dalam program Pembaca Baru Alkitab di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, dengan target jumlah peserta 1.200 orang, dengan total biaya yang dibutuhkan mencapai 2 miliar rupiah. Mari bersama kita mendukung program Pembaca Baru Alkitab di Nias Selatan, sehingga umat Tuhan dapat merasakan indahnya berjumpa dengan Tuhan melalui kemampuan untuk membaca dan memahami Alkitab.
Baik, sahabat tetap sekalian, tayangan informasi yang baru saja Anda saksikan adalah terkait dengan program pemberantasan buta aksara atau pembaca baru Alkitab. Nah, sahabat Alkitab boleh untuk mendukung ya untuk program ini supaya saudara-saudara kita yang berada di pelosok Indonesia juga diberkati kemampuan ya bisa untuk membaca Alkitabnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga semakin diperlengkapi tentunya ketika mereka bisa membaca dan menulis. Dan bagi sahabat Alkitab yang ingin membantu, sahabat Aida bisa menghubungi nomor yang tertera, baik secara materi ataupun sumber daya manusia, mungkin ingin terjun langsung sebagai relawan, boleh juga sahabat Alkitab. Baik, sahabat Alkitab sekalian, kita kembali ya untuk membahas tema kita pada hari ini adalah tentang rakyat yang melawan. Tadi kita telah ditunjukkan ya bahwa salah satu permasalahan dari mengapa rakyat umat Israel pada masa itu berani melawan adalah karena kegelisahan yang sudah lama disimpan ya Pak Tri ya tentang adanya kesenjangan antara penguasa dan juga masyarakatnya gitu kan untuk membangun sebuah tempat yang maju itu ternyata kerajaan Salomo yang megah itu di balik itu ternyata ada rakyat yang harus kerja paksa gitu ya. Bahkan tadi Pak Tri sampaikan kata yang dipakai untuk kerja paksa itu sama seperti kata yang digunakan untuk budak ketika berada di Mesir ya Pak ya. Nah, berarti artinya mereka tidak dibayar ya Pak ya waktu melakukan itu. Ya, kalau di Mesir, yang di Mesir mereka eh, tetap saya rasa ya mereka tetap mendapat, Sedikit. tapi sangat minimal. Jadi eh, hanya cukup untuk bertahan hidup ya, misalnya untuk makan begitu, untuk tempat tinggal, tetapi bukan rumah ya, tentu saja. Karena mereka harus bekerja sepanjang hari, jadi mereka tidak bisa bekerja untuk diri mereka sendiri. Tentu saja mereka ya seperti perbudakan kan dapat makan ya, dapat makan, tetapi mereka tidak mendapat lebih dari itu, ya, tidak mendapat lebih dari itu. Jadi ini adalah ya pekerja paksa. Jadi berbeda dengan beberapa terjemahan yang saya lihat mereka menerjemahkannya sebagai buruh kasar. Jadi saya rasa kurang tepat ya buruh kasar. Ini adalah pekerja rodi, pekerja paksa dengan imbalan yang sangat-sangat minimal ya. Cukup hanya untuk hidup dan melakukan pekerjaan. Saya pikir begitu ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran ketika eh, apa ya orang Israel melakukan protes melalui Musa kepada Firaun, waktu itu Firaun justru menambah mereka beban Pekerjaan. lebih berat lagi. Jadi mereka harus mencari jerami sendiri. Padahal sebelum itu mungkin jerami disediakan ya, disediakan mereka jadi fokus kerja membuat batu bata, kebutuhan lain disediakan minimal itu. Tetapi ketika mereka melakukan tes, mereka tetap harus bekerja, hasilnya harus tetap sama, dan jerami mereka harus cari sendiri. Jadi semacam itu, Bija. Ya, Dan sedangkan yang terjadi di Israel ini mereka punya keluarga dan lain-lain. Mereka cuma diberi waktu 2/3 dari waktu mereka ya. Jadi 2 bulan mereka boleh pulang ke rumah kerja untuk rumah tangga mereka, dan 1 bulan mereka harus kerja yang seperti itu untuk raja. Jadi kalau dipikir-pikir ini cukup ironis juga ya ketika dulunya kan sebelum-sebelumnya ketika mereka walaupun di generasi yang berbeda sebelumnya mereka pernah menjadi apa ya orang yang terbuang yang mengharapkan kebebasan lalu ketika dibebaskan mereka menginginkan memiliki seorang raja seperti negara-negara lain dan ketika mendapatkan raja juga ternyata ya ada efek sampingnya juga gitu ya Pak ya kalau bisa dibilang. Ya betul. Oke. Itu yang terjadi. Jadi Iya, dan iya tadi juga menarik nih kalau melihat Yerobeam adalah dulu kan diingatkan ya sama Pak Tri bahwa dulunya dia adalah pegawai Salomo ya yang tentunya dia sangat mengerti bagaimana situasi di dalam kerajaan dan dia juga mendapatkan tugas untuk bisa mengawasi ya pekerjaan-pekerjaan yang untuk mendukung suplai ke istana. Berarti kalau kita bisa bilang sebenarnya Yerobeam
memiliki sebuah empati ya Pak ya, memiliki keprihatinan ya, dan hati kecilnya itulah yang mendorong dia untuk berani menyuarakan kebenaran. Nah ini menarik nih karena selama ini mungkin kita sering membaca narasi tentang Yerobeam ini cenderung negatif ya, karena kan pada akhirnya dia ini ya seolah mengakibatkan terpecahnya kerajaan ini dengan dia yang menjadi pimpinan lah ya di Israel Utara ini. Jadi sebenarnya apakah bisa dibilang bahwa sikap Yerobeam ini merupakan representasi suara rakyat kecil mungkin ya yang sudah tidak tahan lagi dengan sistem penindasan, nah tetapi akhirnya ya dia harus mendapatkan ancaman hidupnya ya sampai dia melarikan diri itu ya Pak. Eh, tidak tidak dijelaskan secara eksplisit ya Mm-mm. bagaimana apa yang terjadi dengan Rehabiam pada waktu itu dengan pekerjaannya, terus bagaimana sikapnya dengan pekerjaan yang harus dia lakukan dengan mengawasi para pekerja itu dari suku Yusuf itu. Eh, jadi kita hanya bisa mengira-ngira ya. Fakta yang pasti yang disajikan oleh Alkitab adalah bahwa Yerobeam ini bekerja untuk Salomo sebagai pengawas dan kemudian akhirnya dia memberontak. Dan kemudian Raja Salomo ingin membunuh dia. Dan kemudian dia lari ke Mesir. Dan setelah Salomo meninggal, dia balik lagi ke Israel. Dan dia dipanggil oleh tua-tua suku Israel untuk menjadi pemimpin mereka. Untuk menjadi pemimpin mereka dalam melakukan negosiasi atau protes kepada Rehabiam. Nah, itu fakta yang disajikan oleh penulis kitab Raja-Raja dan kitab Tawar. Tapi kita bisa melihat ya dari konteksnya. Jadi mungkin memang Rehabeam itu merasa ada yang salah dengan pemerintahan Salomo. Jadi kita bisa menduga-duga seperti itu. Ada ketidakadilan, ada penindasan. Karena kalau semuanya baik-baik saja di mata Yerobeam, tentu saja dia tidak akan melakukan perlawanan kan, kepada raja. Jadi ketika dia akhirnya melakukan perlawanan, melakukan pemberontakan, pasti dia melihat ada yang salah dengan pemerintahan Raja Salomo ya yang hebat itu ya, yang image-nya yang digambarkan oleh Alkitab sebagai raja yang sangat bijaksana, sebagai raja yang sangat kaya raya, tetapi Yerobeam melihat ada masalah di situ, ada masalah. Ada salah satunya, tentu saja ada kesenjangan yang tadi saya sudah sampaikan, kesenjangan antara kehidupan penguasa Raja Salomo dan kehidupan masyarakat yang bukan hanya harus membayar pajak, menghidupi kehidupan mewah dari raja mereka dengan pajak mereka, tetapi juga masih harus menjalankan kerja paksa yang dibuat oleh Raja Salomo. Masalah kemudian Yerobeam akhirnya menjadi pemimpin kerajaan Israel Utara dan kemudian memulai penyembahan berhala. Saya pikir itu adalah fase berikutnya dari kehidupan Yerobeam. Tapi di masa-masa awal dia adalah seorang pengkritik Salomo. Ya. Saya pikir mungkin mewakili rakyat karena kalau dia tidak mewakili rakyat tentu saja 10 suku Israel itu tidak akan menjadikan dia seorang pemimpin. Begitu. Pak Tri, apalagi yang tua-tua ya Pak yang tadi juga termasuk bisa bisa jadi termasuk yang memberikan nasihat yang positif tadi ya Pak ya. Betul, Rehat ya. Nah, jadi kan kalau dilihat dari aksi protes rakyat ini Pak ya, berarti kan umat Israel pada masa itu tuh bentuk protesnya tuh sebenarnya lebih ke protes sosial ya Pak ya, menginginkan keadilan ya, bukan protes terhadap Allah gitu, bukan ya Pak ya. Ya, ini semata-mata adalah protes terhadap kebijakan ya, kebijakan raja tentang saya pikir salah satunya adalah kerja paksa ya, walaupun tidak disebutkan di situ secara khusus kebijakan-kebijakan atau hal-hal apa yang dianggap memberatkan. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang terjadi dalam zaman pemerintahan Salomo yang disajikan oleh Alkitab, hal-hal yang cukup mencolok adalah kerja paksa itu, kerja paksa, kemudian pajak ya saya rasa. Dan ketika mereka merasa bahwa kuk itu terlalu berat untuk mereka dan mereka ingin diringankan, artinya mungkin pajak dan kerja paksa itu dianggap terlalu berat bagi mereka.
bagi mereka, sehingga mereka mau melakukan ya semacam sebenarnya ini negosiasi ya. Ini kan jadi peristiwanya itu Rehabiam datang ke Sikem untuk dinobatkan menjadi raja. Oleh siapa? Oleh tentu saja orang-orang Israel ya pada saat itu yang ada di sana. Nah, mereka mau menobatkan Rehabiam menjadi raja kalau Rehabiam mau menurut apa ya? Setuju dengan negosiasi mereka sampaikan. Jadi ini sebenarnya bukan seperti demonstrasi besar-besaran gitu. Mereka datang baik-baik sebenarnya, berdialog. Mereka datang kepada raja dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap berbagai kebijakan yang dulu dilakukan oleh Salomo, ayahnya. Dan ternyata Rehabiam mendengar itu, kemudian mempertimbangkan, meminta nasihat sana-sini, dan keputusannya ya seperti kita sudah bicarakan bahwa Rehabiam mengikuti nasihat yang salah, dia menolak permintaan rakyat itu dan kemudian rakyat memberontak. Jadi ini bukan pemberontakan terhadap Tuhan, ini semata-mata pemberontakan terhadap kebijakan raja yang seharusnya kalau dari perspektif ajaran Tuhan ya ini harus dilakukan gitu. Karena apa? Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan menyalahkan gaya hidup Salomo sebenarnya, ya kan? Salomo yang memiliki banyak kuda, mengumpulkan banyak emas, memiliki banyak istri. Itu ditentang oleh kitab Ulangan gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Salomo. Tetapi kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah, Salomo digambarkan sebagai raja yang sangat-sangat sukses pada saat itu ya, sangat-sangat sukses, sangat hebat, bijaksana, kaya raya, kerajaannya besar, damai. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik ya, itu gambarannya itu sangat-sangat positif, sangat-sangat positif tentang Salomo. Tetapi di generasi berikutnya itu dikritik ya, seperti yang kita lihat di dalam kitab Ulangan, begitu, Benja. Tapi sebenarnya itu kalau diperhatikan untuk konteks zaman sekarang ya mungkin kalau kacamata zaman sekarang tuh yang dilakukan tua-tua itu selaku badan legislatif itu Pak ya. Jadi mereka menyuarakan aspirasi atau kegelisahan rakyatnya itu ya. Mereka menjalankan perannya dengan baik ya sebenarnya gitu. Seharusnya begitu, tetapi kan yang terjadi saat ini justru yang diprotes oleh masyarakat terutama adalah legislatifnya gitu. Karena tua-tua dalam sistem masyarakat Israel, tua-tua itu adalah pemimpin pemimpin kelompok-kelompok ya, pemimpin keluarga-keluarga, pemimpin suku-suku. Jadi tua-tua itu perwakilan dari anggota suku mereka. Kalau dalam sistem demokrasi mereka bisa disamakan sebenarnya sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan itu yang harus benar-benar mewakili mewakili rakyat terhadap penguasa. Penguasa siapa? Kalau zaman dulu raja, kalau sekarang tentu saja adalah penguasa eksekutifnya ya, presiden gitu. Tetapi yang terjadi sekarang adalah justru wakil rakyatnya, justru tua-tuanya yang diprotes oleh rakyatnya karena merasa bahwa mereka tidak mewakili rakyat gitu. Jadi namanya aja wakil rakyat tetapi tingkah lakunya, pekerjaannya seperti tidak menjadi wakil rakyat. Malah menjadi seperti tuan atas rakyat. Nah, itu yang diprotes. Nah, seperti yang saya katakan di awal ya, saya merasa bahwa demonstrasi atau masalah yang terjadi saat ini tidak akan menjadi besar seperti 98 karena yang diprotes oleh masyarakat itu bukan eksekutifnya. Ya, secara khusus bukan eksekutif, bukan presiden seperti 98. Kalau yang diprotes eksekutif mungkin permasalahan ini akan besar dan sulit untuk selesai. Tapi karena yang diprotes adalah wakil mereka, yaitu anggota DPR dan itu hanya beberapa, saya pikir ini mudah diselesaikan dan saya rasa ya seperti kita lihat ya sekarang sudah mulai ada menurun ya, sudah menurun dan mungkin dalam beberapa hari ke depan ini sudah akan selesai. Jadi penguasa eksekutifnya juga mau menanggapi protes masyarakat dengan baik ya, tuntutan-tuntutannya seperti apa tunjangan DPR katanya mau dihapuskan dan lain-lain itu kan akan menurunkan, akan menyelesaikan persoalan.
Jadi saya pikir itu Vinca. Jadi bedanya adalah kalau dulu tua-tua itu mewakili mereka, sekarang ini tua-tua ini wakil mereka ya dianggap justru bertindak seperti tuan atas rakyatnya, atas masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Tri untuk perbincangan pada hari ini Pak Tri ya. Kita kembali diingatkan tentang bagaimana termasuk peran rakyat ya yang juga bisa menjadi suara ya yang bahkan seperti di zaman dahulu pun di zaman raja-raja di Alkitab ternyata ketika suara rakyat bersuara itu pun ternyata bisa sedikit memberikan ancaman ya pada pemerintah ya. Makanya bahkan Salomo yang sebegitu besarnya, dia pun disampaikan kalau agak sulit mendapatkan kritikan itu kan juga menjadi tanda bahwa betapa besarnya sebenarnya suara rakyat ini dan ketika disampaikan dengan benar. Nah, oleh karena itu Pak Tri boleh memberikan mungkin semacam closing statement nih buat sahabat Alkitab semua, eh, khususnya terkait dengan tema kita hari ini ya, yang kita melihat dari perspektif Alkitab, kita belajar dari kisah raja-raja, khususnya Raja Salomo dan juga Raja Rehabeam dan dengan situasi di saat ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Vinca. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah apa ya, pesan untuk masyarakat, untuk rakyat. Menyuarakan ketidakpuasan itu adalah hal yang normal ya. Jadi itu adalah hak, adalah hak. Jadi kita boleh kalau merasa tidak puas kita menyuarakannya, melakukan protes. Itu boleh ya karena kita mengangkat para pemimpin itu sebenarnya agar mereka membawa kita pada keadaan yang lebih baik, menuntun kita pada keadaan yang lebih baik, bukan malah memperburuk keadaan kita dengan cara menindas kita. Jadi kalau kita merasa kita terlalu ditindas, terlalu ditindas, jadi kita boleh melakukan protes, boleh melakukan unjuk rasa. Kemudian pesan yang kedua adalah kepada para pemimpin. Jadi pemimpin ketika mendengarkan, ketika ada rakyat yang melakukan protes, ada dua nasihat ya di dalam cerita ini yang bisa mereka ikuti. Yang pertama adalah menerima, menjawab dengan baik, atau yang kedua menjadi lebih arogan, menunjukkan bahwa saya berkuasa, saya bisa melakukan apa. Jadi kalau misalnya kita menginginkan outcome yang baik, yang positif untuk negara ini, tentu para pemimpin harus dengan rendah hati mengikuti nasihat yang kedua, bukan nasihat mengikuti nasihat yang pertama ya, bukan yang kedua. Itu nasihat dari para penasehat yang lebih tua yang mengatakan bahwa mereka ini, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, jadi mereka harus mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi pada mereka, mengabdi pada rakyat, dan menjawab mereka dengan kata-kata baik. Jadi menjawab protes rakyat itu secara baik, ya, bukan malah dihadap-hadapkan dengan kekerasan, dengan polisi. Maka mereka akan menjadi hamba-hambamu seumur hidupmu. Ini bukan berarti bahwa rakyat akan menjadi hamba bagi para penguasa sekarang ya, tetapi mereka akan menjadi rakyat yang mendukung kekuasaan yang diberikan kepada. Jadi saya pikir nasihat ini perlu direnungkan oleh para pemimpin. Demikian, Vinca. Baik, terima kasih banyak Pak Tri sekali lagi dan juga sahabat Alkitab sekalian dimanapun Anda berada. Nah, kami juga ingin kembali mengajak sahabat Alkitab untuk memberi dukungan ya untuk karya pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, tertera di layar sahabat Alkitab sekalian. Nah, ini ada scan barcode ya, Chris. Nah, buat sahabat Alkitab yang ingin mendukung karya pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, sahabat Alkitab dapat memindai kris yang ada di layar sahabat Alkitab. Dan jangan lupa gunakan kode unik 67 ya pada akhir nominal. Nah, apa saja karya pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia? Nah, ada satu dalam kasih, ada berbagi Alkitab bagi saudara-saudara kita, ada juga membaca baru Alkitab, dan juga program edukasi dan sosial lainnya. Dan juga sahabat Alkitab sekalian, kami juga ingin menyampaikan bahwa kita bisa belajar bersama buat sahabat Alkitab sekalian yang
belum tahu ya informasi seputar program LI apa aja sih, sahabat Alkitab boleh berkunjung ke laman media sosial Lembaga Alkitab Indonesia atau website Lembaga Alkitab Indonesia. Dan akhir kata, sampai jumpa pada program Bincang Alkitab berikutnya. Salam Alkitab untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.